itu hanya memindahkan eksiden kalau memang terjadi gagal pengereman. Ini juga terlepas dari ketertiban teman-teman bandara, pelabuhan, teman-teman di terminal dan sebagainya. Pak, saya itu ingat ada escape ketika kita di tol di Jawa. Jadi ketika ada kegagalan pengereman, itu di kiri itu ada jebakan pasir. Iya, pasir. Nah, ini visible nggak Pak untuk kita discuss ya, kalau ini soal mereka-reka sesuatu yang simple yang sekarang ini bisa dilakukan dan itu akan bukan memindahkan peristiwa tapi menghentikan peristiwa di situ. Pak Edo. Iya, secara kajian kita malah justru tidak butuh itu. Oke. Yang kita butuhkan memang flyover. Oke. Karena flyover itu level tinggi jalan kita dari kilometer 400 meter ke atas sampai di Rapak itu dari 0 km ke atas itu tingginya beda, 46 meter kan, tinggi bedanya itu. Sehingga Elevasinya berapa? 46 meter. Jadi kalau itu kan kalau ada turunan, dia baru disediakan jalur penyelamatan. Ini kan kalau kita bikinkan flyover, maka dia di atas dari Borobudur udah levelnya flat ya? Level kita ini kan sebenarnya crossing level ketinggian itu kan batasannya hanya maksimum di bawah 200 meter. Kita itu dari sampai di Borobudur aja udah 460 dan itu jalur tingginya memang ada dari kilometer 3,5 itu dia turun dulu baru turun lagi kan. Tapi tarikannya itu 650 meter, Mas. Jadi kita itu masih membutuhkan tetap flyover menurut kita. Menurut kajian di sub. Betul. Itu tetap 500 meter. Sehingga kalau dia juga logikanya kalau dia di jalur kanan, kemudian nanti dia gagal pengereman dia harus lari ke kiri, di kiri pun juga banyak kendaraan. Iya. Yang arah ke Ahmad Yani. Kalau yang dikasih jebakan pasir itu yang kosong itu? Kalau diberikan jalur untuk menghambat itu kan pasti taruhnya cuma di sebelah kiri. Sementara kendaraan ini mayoritas kan ke proyek Pertamina, ke Kampung Baru, ke Semayang. Semua jalurnya ada di kanan. Karena dia tidak boleh masuk kota kan. Dia jalurnya hanya boleh jalur itu gitu. Jadi menurut kajian kita visibility-nya adalah flyover. Yang paling visible, yang paling strategis, yang paling memungkinkan adalah flyover dengan biaya 189 miliar. Sekitar itu ya? Iya. Oke. Dan sebenarnya itu nggak itu sudah ada RAB-nya. Nah, sudah ada RAB-nya, tinggal dieksekusi ya. Hanya tidak sepakat dengan pusat nih, PUPR. Iya. Pak Fadli. Provinsi sih, kemarin provinsi sih sebenarnya. Oh, provinsi kita minta bantuan keuangan dari provinsi kan. Oke. Ini kita minta pertanggungjawaban Pak Fadli ini sebagai orang Balikpapan yang ketika ada insiden juga dipersalahkan, paling nggak dimintain pertanggungjawaban terhadap konstituennya. Nah, kita dorong di acara titik temu ini. Pak Fadli, siap nggak untuk memperjuangkan ini? Harus jadi, Pak. Bukan siap diperjuangkan lagi, sudah diperjuangkan seperti kata Pak Edo. Sebenarnya visi kita itu sama dengan Pak Edo, sama di sub. Kita pengen ada flyover gitu loh. Makanya di kesempatan ini juga, mudah-mudahan sampai ke nasional tadi kata Pak Edo, didengar pusat. Mungkin kita agendakan aja Pak Edo. Kita pertanyakan aja si Kementerian PUPR. Itu loh, kami sudah ada DD, kami sudah ada anggarannya sekitar sekian, kami tinggal eksekusi di Banggar aja nanti kan. Kita tinggal Pak Rahmat juga udah bilang kita berkolaborasi. Betul. Apa sih yang diinginkan Pak Rahmat? Selama itu kepentingan masyarakat, Pak Rahmat juga ACC kok. Tinggal kita buat multiar aja. Kalau provinsi mau bantu, Pak Rahmat bilang apa Pak Edo? Iya. Kita pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri. Kalau provinsi pusat nggak mau bantu senilai 187 miliar, kita pakai anggaran sendiri di Balikpapan. Pak Rahmat siap, tinggal koordinasi dengan DPRD, kita dapatkan di Banggar, udah selesai itu barang sebenarnya. Yang penting kita koordinasi dulu ke kementerian, menanyakan yang underpass katanya itu loh. Maunya seperti apa? Sementara mereka nggak tahu situasi kontur yang ada di Balikpapan. Yuk kita agendakan aja, kita ke PUPR, kita tanyakan, kita sampaikan ke mereka, kita lebih butuhnya ini. Kalau mereka terlalu berdebat, kita ajak lapangan aja, lihat lokasi di lapangan, lebih cepat, lebih bagus. Syukur-syukur tahun depan udah bisa, karena DED sudah ada Pak Edo ya? Iya, DED sudah lengkap, secara dokumen kita udah lengkap. Dan sebenarnya kalau saya boleh kasih tambahan, Pak Rahmat Masud ini, Pak Wali Kota, ini juga udah geding juga dengan situasi itu, karena di kecelakaan terakhir beliau juga turun ke lapangan. Mereka udah, apapun ini Balikpapan, apapun terjadi di Balikpapan, teman-teman di Balikpapan juga yang ribet gitu ya. Kalau nggak sanggup atasi, biar gue atasi kan kira-kira gitu ya. Betul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.